Halo semuanya, salam Inspironi. Dalam video ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat tentang fenomena dari orang-orang beragama di negeri ini. Mau dia Kristen atau bukan, ada beberapa persamaan, begitu ya. Jadi kalau seseorang itu jatuh terseret dalam sebuah masalah besar berurusan dengan hukum atau dengan kepolisian, maka reaksi yang muncul itu adalah ini adalah cobaan dari Tuhan. Hal yang sama terekspresi dari sosok yang lagi viral terkait skandal bersama dengan Giselle, yaitu si Nobu. Lewat media sosialnya, lewat Instagram, si Nobu ini berkata bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan. Nah, reaksi inilah yang menjadi problem, begitu ya. Dan bukankah ini juga adalah satu bentuk yang bisa dibilang rasionalisasi? Ini cobaan dari Tuhan, seolah-olah dia mau cuci tangan atau melepas tanggung jawab. Benarkah itu pencobaan dari Tuhan? Eits, tunggu dulu Ferguson. Kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak mencobai umatnya, tapi ya manusia itu sendirilah yang tergoda dengan keinginan matanya, keinginan hatinya. Jadi nggak bisa menyalahkan juga apa yang muncul yang di depan mata atau godaan-godaan yang deras yang ada di screen atau di layar smartphone. Tapi ngomong-ngomong, kenapa saya membahas hal ini? Ya, kalau mau jujur, sebetulnya apakah Nobu ini jauh lebih berdosa dari kita? Atau apakah saya dan kita semua itu jauh lebih suci dari dia? Enggak juga kan? Tapi mari kita belajar bersama-sama mengenali jebakan atau godaan-godaan dalam kehidupan kita itu sangat penting. Gak peduli baik pria maupun wanita, ketika kita bisa mengenali jebakan-jebakan itu, maka kita bisa menghindari dari kejatuhan, menghindar dari kehancuran. Mau dibilang dalam keadaan mabuk, mau dibilang dalam keadaan sedang setengah sadar, tapi lagi-lagi sudah tahu bahwa iblis itu selalu datang dengan godaan-godaan yang pasti, godaan-godaan yang sangat mengiming-imingi. Iblis itu tahu setiap kelemahan manusia, makanya dia datang tidak dengan penampakan yang horor begitu ya. Ada seorang netizen di Instagramnya, dia mengatakan begini, bahwa di tengah malam, godaan yang paling horor, godaan yang paling mengerikan bagi seseorang pria itu pada saat sendirian bukanlah pada penampakannya, tapi dia mengatakan godaan yang terbesar itu adalah pada bisikannya. Jadi maksudnya begini, bisikan-bisikan yang mengatakan, tuh gak ada yang tahu kok gitu ya, udah coba aja gitu ya, klik aja, lanjut gitu ya, masuk saja. Nah, ada satu realitas secara rohani yang saya sebut dengan jomblo rohani. Loh, apaan kok jomblo rohani? Maksudnya apa? Jomblo ini ibaratnya kan seorang single, seorang yang memilih untuk di statusnya sendiri, atau seorang lajang yang bisa penyebabnya macam-macam ya. Ada yang karena memang itu pilihannya sendiri, sekali lagi. Ada yang memang sudah dalam tanda petik nasib gitu ya, sudah merapat tapi ditolak terus. Tapi jomblo rohani itu ada lagi. Maksudnya jomblo rohani ini begini. Jomblo rohani adalah orang Kristen yang dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dia terlihat Kristen, bisa jadi KTP-nya Kristen, terlihat mungkin rohani dalam status-status di postingan media sosialnya, tapi, nah ini ada tapinya. Jomblo rohani ini sebetulnya dia gak butuh Tuhan dan gak butuh orang lain atau sesama orang Kristen dalam menjalani realita kehidupannya sehari-hari. Nah ini hati-hati. Orang yang jomblo rohani seperti inilah, ketika mereka memisahkan diri dari komunitas, mereka gak butuh mentor gitu ya, dan mereka gak butuh relasi dengan Tuhan yang begitu deep. Karena apa? Mereka mengatakan, toh Tuhan itu kan maha pengasih, anugerahnya cukuplah, pasti saya akan bisa menjalani dengan tegar kehidupan ini. Nah kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat mereka sangat fragile, sangat rentan untuk jatuh dalam godaan. Karena itu hati-hati dengan fenomena jomblo rohani ini ya. Jomblo rohani
sangat tidak dianjurkan dalam kehidupan rohani kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kenapa? Sebagai jomblo rohani, ingatlah, kamu itu nggak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan Anda. Ingat ketika Yusuf digoda oleh si Tante Poti, ya, si istrinya Potifar. Yusuf ini, dia memang sendirian. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan dia, ada Tuhan yang melihatnya. Makanya keyakinan bahwa Tuhan itu melihat itu memiliki dua sisi. Satu sisi bahwa Tuhan mengawasi apa yang kita lakukan. Matanya dengan tajam melihat, menembus sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, membedah apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi motivasi kita. Tetapi mata Tuhan juga melihat untuk melindungi kita. Mata Tuhan yang melihat itu, dia ingin supaya apa? Kita terarah kepadanya agar kita bisa lari dari pencobaan, lari dari godaan, dan kita mau apa? Mau datang merapat mendekat kepada Tuhan. Jadi jomblo rohani itu sekali lagi sangat berbahaya. Jangan sampai jomblo rohani itu membuat kita merapat ke Tante Poti atau ke si Tante Lucy itu, si Lucifer. Wah, gawat nih kalau bisa kejadian. Tetapi ketika kita sendiri, ingat, kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan, Allah Immanuel bersama dengan kita. Ada Tuhan, Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Ada firman-Nya yang juga kita harus ingat, yang kita harus renungkan untuk berbicara. Sehingga kita tidak akan salah melangkah, kita tidak akan tergelincir dan membuat iblis dan para follower-nya itu menjadi berpesta pora dan berjoget ria. So, sekali lagi, kalau jomblo biasa itu nggak masalah. Jomblo dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang paling parah itu adalah jomblo secara rohani. Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan lama-lama kita bisa hilang. Gitu ya. Oke guys, demikian sharing dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Salam damai dan salam inspirasi. God bless you all.